Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan bahas membuat algoritma dan flowchart ya. Baik, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua ya, memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Walaupun kondisi COVID sekarang sedang meninggi ya, tetap semangat dan senantiasa jaga imunitas terhadap tubuh kita dan senantiasa berpikir positif ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, tadi sudah disampaikan ya, pertemuan hari ini kita membuat algoritma dan flowchart ya. Pertemuan kemarin sudah dijelaskan tentang apa itu algoritma dan apa itu flowchart ya. Nah, hari ini kita akan coba untuk membuat algoritma dan flowchart sekuensial, kemudian algoritma dan flowchart selection dan looping ya. Nah, di sini ada algoritma runtunan ya. Apa itu ya? Jadi algoritma runtunan itu algoritma sekuensial, merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara berurut dari awal sampai akhir. Jadi dia tidak random, jadi dia berurut ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Ini algoritma menjumlahkan dua bilangan ya. Berarti kalau misalnya kita ingin menjumlahkan bilangan, berarti kita misalnya 1 ditambah 2, berarti hasilnya berapa gitu ya. Nah, kita coba bikin dalam sebuah algoritma ya. Nah, di sini kemarin kita sudah sampaikan, di sini ada yang diawali dengan mulai, kemudian selesai ya. Di sini mulai, kemudian inisialisasi variabel A, B, dan hasil ya. Variabel itu apa? Variabel itu adalah nilai yang berubah-ubah. Jadi nilai yang diinputkan. Ketika nanti kita menginputkan, ada nilai A dan nilai B, itu adalah variabel. Kemudian ketika kita sudah inisialisasi variabel, lalu masukkan nilai A dan nilai B ya. Kemudian hitung hasil sama dengan A plus B. Ini rumusnya ya. Kemudian tampilkan nilai hasil ya, kemudian selesai. Contohnya misalnya gini, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau kita misalnya ke supermarket misalnya ya, nah ketika kalian belanja itu kan biasanya suka ada quantity ya, jumlah nilai. Ketika misalnya kasir diminta untuk memasukkan nama barang, misalnya kalian beli suatu barang ya, nanti ada kode barangnya, ada barcode-nya ya. Ketika nanti barang itu misalnya diarahkan ke barcode ya, ke mesin barcode-nya, nanti akan muncul ya secara otomatis nama barangnya apa, kemudian harganya berapa, kemudian kuantitinya berapa, nanti akan menjumlahkan sendiri. Dan hal yang sama juga seperti ini. Jadi yang kita inputkan itu adalah nilai A dan nilai B. Nanti dia akan menghitung sendiri A plus B, nanti hasilnya berapa, nanti cetak hasilnya ya. Nah, flowchart-nya seperti apa ya? Flowchart-nya kita mulai dari mulai ya. Mulai itu simbolnya, tandanya seperti ini ya, simbol mulai ya. Kemudian kita kasih tanda panah untuk melanjutkan. Ada yang berikutnya, ada inisialisasi variabel. Maaf. Di sini perhatikan, ini sama dengan yang di sini. Ya, ini mulai ya. Kemudian inisialisasi variabel A, B, dan hasil ya. Kita berikan tanda panah berikutnya karena dia berurut untuk sekuensial. Kemudian masukkan A, B. Kalau tadi kita memberikan inisialisasi, itu tandanya persegi panjang. Kalau untuk input, untuk masukkan, itu tandanya adalah jajaran genjang ya. Next ya, tanda panah lagi, ini diproses ya. Proses juga sama dengan inisialisasi. Proses itu tandanya persegi panjang ya. Kemudian kita next lagi, tanda panah lagi, tampilkan hasil. Jadi yang diinput dan dicetak ya, input print ya, itu tandanya adalah jajaran genjang. Ini ngambil dari mana? Ngambil dari sini ya. Kemudian kita next lagi, selesai sama dengan simbolnya sama dengan yang mulai. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita next ke contoh yang kedua ya. Kita contoh yang kedua, misalnya algoritma menghitung luas alas ya. Misalnya sini mulai ya, inisialisasi variabel A, tinggi dan luas alas. Kemudian masukkan nilai A dan tinggi ya. Luas alas rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Tanda
kali ya, kali itu di pemrograman nanti, atau misalnya kita gunakan tanda bintang seperti ini ya. Kemudian tampilkan luas alas ya, seperti itu. Kita coba flowchartnya seperti apa sih. Mulai sama seperti tadi ya, simbolnya ya, mulai, kemudian tanda panah, next lagi, kemudian inisialisasi variabel alas, tinggi, luas alas ya, kemudian next lagi, masukkan alas dan tinggi, tandanya jaran genjang, kemudian rumus untuk diproses itu luas alas sama dengan kurung buka alas kali tinggi, maaf ya ini ada kurung tutup terlewat ya, ini ada kurung tutup seperti ini ya, kemudian tanda panah lagi, tampilkan luas, jadi cetak luas, kemudian selesai. Nah ini adalah flowchart dari menghitung luas alas ya, luas alas ketiga. Oke, sampai sini difahami ya, mudah-mudahan tidak bingung ya ketika nanti kita bikin project. Langkah-langkahnya nanti seperti ini. Jadi dari flowchart, dari algoritma nanti diterjemahkan ke dalam flowchart. Nah dalam flowchart ini nanti kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa pemrograman. Jadi langkahnya di algoritma dulu, kemudian di flowchart, baru ke bahasa pemrograman. Jadi ininya dimatangkan dulu ya. Kemudian algoritma pemilihan atau bersyarat atau selection ya. Algoritma bersyarat merupakan algoritma yang dijalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi atau penyeleksian kondisi. Operator logikanya apa aja ya? Di sini ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil kurang lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan ya. Kalau di matematika kan sama dengan kemudian dicoret ya garis miring. Nah kalau misalnya di pemrograman itu tidak sama dengan seperti ini ya, tanda lebih besar dan lebih kecil, kemudian sama dengan ya. Nah contoh algoritma dan flowchart selection, contohnya misalnya kita menentukan kelulusan siswa ya, sama seperti tadi. Di sini ada mulai, ada selesai ya. Kemudian inisialisasi nama siswa, nilai dan keterangan. Ini nanti yang akan diinput dan dicetak ya. Kemudian masukkan nama siswa dan nilai. Jadi kita input nama siswa kemudian nilai ya. Kemudian nah ini adalah penyeleksian. Di sini ada kata-kata jika. Jika siswa mendapat nilai lebih besar sama dengan 80 keterangannya, maka dia lulus ya. Jika siswa mendapat nilai kurang dari 80, maka keterangannya adalah tidak lulus ya. Tampilkan nama siswa, nilai dan keterangan. Seperti apa flowchartnya? Mulai ya, simbolnya diperhatikan sama seperti itu ya. Kemudian next, inisialisasi variabel, nama siswa, nilai dan keterangan ya. Kemudian masukkan nama siswa dan nilai. Kemudian ada simbol seperti ini, perhatikan nanti ada simbol seperti ini, ada tanda belah ketupat. Ini fungsinya adalah decision ya, ini adalah fungsi jika. Jadi kalau misalnya jika itu simbolnya seperti ini ya, simbolnya seperti ini. Jadi jika nilai lebih besar sama dengan 80 ya misalnya, kalau ya maka dia akan memproses keterangan lulus. Dan jika nilai kurang dari 80 maka dia akan memproses keterangan tidak lulus. Bisa difahami ya. Jadi kalau misalnya nilainya di sini nih berapa? 70 lebih besar sama dengan 80, tidak, maka dia akan mencetak ke sini ya. Kalau misalnya 90 nih, 90 lebih besar dari 80, berarti dia akan mencetak ya gitu ya. Jadi dia akan memproses yang keterangan lulus ya. Nah selanjutnya maka tampilkan nama yang diinput tadi, nama siswa, kemudian nilai yang diproses, ini nilai yang diproses tadi, kemudian keterangan, ini keterangannya ini ya. Nanti seperti ini selesai ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Tadi ada penyeleksiannya itu ada di sini untuk simbol jika, untuk seleksiannya ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 80 maka keterangannya adalah lulus. Jika nilai kurang dari 80 maka keterangannya adalah tidak lulus ya. Insyaallah paham ya. Kemudian ada lagi yang terakhir itu adalah algoritma perulangan atau looping atau iterasi istilahnya ya. Di sini ada algoritma perulangan, merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu sehingga berulang-ulang ya, atau looping ya.
pada masalah yang dihadapi ada pula sebuah langkah yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Ya, misalnya apa? Misalnya mencetak tadi misalnya mencetak teks reduksi misalnya sebanyak 5 kali. Nanti dia akan melooping terus, ya, atau mencetak angka 1 sampai dengan 5. Dia akan melooping terus. Nah, ini ada flowchartnya untuk struktur for. Nanti kita sebenarnya ada 3 ya, ada do while, ada while do, ada for. Nah, kita gunakan dulu yang for ya. Di sini ada perulangannya menggunakan for. Jadi looping for. Ciri utama perulangan for adalah terdapat nilai awal dan nilai akhir yang menunjukkan banyaknya pengulangan yang akan dilakukan. Ya, misalnya di sini ini ada mulai seperti ini. Kemudian tanda untuk looping, tandanya seperti ini sudah disampaikan minggu kemarin, simbolnya seperti ini. Ini tadi proses ya. Ini kemarin juga sempat dilanjutin untuk melanjutkan ya. Kemudian sini ada selesai. Dari gambar flowchart di sini ya, dapat dijelaskan bahwa instruksi 1, 2, dan 3 ya akan dikerjakan berulang yang dimulai dari nilai awal sampai dengan nilai akhir. Jadi ini nanti diinput nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa ya. Jika pengulangan sudah sampai pada kondisi akhir, jadi nilai terakhir ya yang diberikan, maka pengulangan akan berhenti. Contoh, di sini misalnya angka yang akan dicetak itu 1 sampai dengan 10 ya. Algoritmanya kita gunakan for to do. Misalnya cetak angka 1 sampai dengan 10 menggunakan looping for ya. Deskripsinya misalnya mulai. Yang pertama. Yang kedua kerjakan langkah 3 mulai 1 sampai dengan 10, i-nya 10. Jadi inisialisasi nanti i ya di sini ya. Cetak i, nanti selesai. Ini algoritmanya. Mulai kerjakan langkah 3 mulai i sama dengan 1 sampai dengan 10. Jadi ini loopingnya for i 1 sampai dengan 10. Cetak i, kemudian selesai ya. Flowchartnya seperti apa? Mulai seperti ini. Nanti kerjakan looping 1 sampai dengan 10 do. Ya, jadi lakukan pengulangan sampai dengan 1 sampai dengan 10. Cetak i. Misalnya i pertama kan 1, dia akan nyetak. Kalau dia benar, maka dia akan looping ke sini. Nah, kalau misalnya dia udah sampai 10 nih, misalnya for i-nya dia 10 nih. 10, maka dia akan berhenti di sini kalau misalnya udah 10. Jadi dia akan mencetak 1 sampai dengan 10 ya. Itu tadi ya pemaparan dari algoritma sequential, selection, dan looping atau iterasi ya. Nanti kita akan coba aplikasikan ke dalam bahasa pemrograman ya, setelah kita pahami algoritma dan flowchartnya. Jadi basicnya itu ada pada algoritma, kemudian pada flowchart diterjemahkannya supaya nanti kita lebih memudahkan ketika kita membuat programnya ya. Baik, pemaparannya sampai di sini ya. Jika ada yang ditanyakan boleh didiskusikan ya, dan lebih mudah ketika kita misalnya membuat algoritma dan flowchart pada project yang baru. Kenapa? Karena ketika kita misalnya membuat sebuah algoritma dan flowchart, kita akan nanti terlatih, dan ketika kita nanti akan membuat pemrograman atau programnya, itu akan memudahkan kita ketika kita sudah membuat algoritma dan flowchartnya ya. Baik, untuk kali ini cukup sampai di sini ya, cukup sampai looping dulu ya. Silahkan mengerjakan project ya, membuat algoritma dan flowchart ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan dalam pembelajaran kali ini, karena butuh ekstra ya ketika kita misalnya belajar algoritma dan flowchart ya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semua ya, dan kita bisa paham dan diberi kemudahan oleh Allah ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Boleh silahkan like dan subscribe yang belum subscribe ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.